Hai semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu aktor dalam para diplomasi, yaitu Yushelzia Aspa. Let's go! Jadi, kita sering melihat presiden, menteri luar negeri pergi untuk membuat kerjasama ke luar negeri. Tetapi, apakah hanya dua orang itu sajakah yang bisa membentuk kerjasama luar negeri? Jawabannya adalah tidak. Di Indonesia, kita memiliki undang-undang dan aturan tingkat menteri yang memperbolehkan aktor-aktor lain untuk membangun kerjasama, dan salah satunya adalah pemerintah lokal. Pemerintah lokal di sini seperti gubernur, wali kota, atau bupati. Tindakan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah lokal disebut sebagai paradiplomasi. Bandung adalah pemerintah pertama di Indonesia yang melakukannya pada tahun 1960 dengan kota Brunswick, Jerman. Sama seperti negara-negara memiliki Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pemerintah lokal juga memiliki organisasi khusus mereka, dan salah satunya adalah United Citizen Local Governments atau UCLG. UCLG adalah satu-satunya badan yang diakui oleh PBB sebagai jalur untuk pemerintah lokal menyuarakan aspirasi mereka ke forum internasional. UCLG dibagi ke beberapa kawasan, antara lain UCLG Afrika, UCLG Eurasia, UCLG Timur Tengah dan Asia Barat, UCLG Latin Amerika, UCLG Amerika Utara, UCLG Eropa, dan UCLG Asia Pasifik. Nah, kalau UCLG Aspak sendiri itu nggak lepas dari yang namanya organisasi lamanya gitu. Sebelumnya itu ada yang namanya IULA Aspak, International Union of Local Authorities Asia Pacific. Jadi IULA Aspak ini merupakan section dari yang namanya IULA. IULA itu International Union of Local Authorities, dia berdirinya tahun 1913, waktu itu di The Hague atau Den Haag di Belanda. Nah, ini memang yang jadi cikal bakalnya dari kenapa ada berdiri UCLG dan UCLG Aspak. Jadi UCLG Aspak ini nggak akan bisa berdiri kalau nggak ada yang namanya organisasi sebelumnya. Kenapa berdirinya UCLG Aspak? Karena di dunia saat itu ya, kalau dibilang boleh itu ada 3 organisasi pemerintah daerah terbesar. Yang satu itu adalah IULA yang tadi, ya, International Union of Local Authorities. Nah, dia itu yang memang yang berbahasa Inggris, Anglo-Saxon. Nah, terus ada juga yang namanya Metropolis. Nah, dia ini kumpulan, bukan kumpulan sih, tapi himpunan dari kota-kota metropolitan, termasuk Jakarta, juga termasuk juga Beijing gitu kan. Tapi ini nggak hanya di Aspak, nggak di Asia Pasifik, tapi di seluruh dunia. Terus ada satu lagi yang namanya UTO. UTO itu adalah United Town Organization. Nah, kalau United Town Organization dia basicnya tuh Francophone gitu, dia berbahasa Prancis. Nah, jadi mereka tahun 2004 itu mereka melebur gitu. Makanya kalau dibaca sejarahnya UCLG atau UCLG Aspak ya, dia itu memang ada yang namanya merging 3 organisasi pemerintah daerah terbesar di dunia saat itu. Jadi di 2004 dia merge. Nah, terbentuklah yang namanya UCLG, dan kenapa kami ini UCLG Aspak? Karena kami salah satu sectionnya. Karena memang pengelolaan, maksudnya untuk mengelola organisasi pemerintah daerah yang tingkat dunia ini nggak bisa langsung dari pusat. Pusat kami itu ada di Barcelona, Spanyol. Jadi mereka tetap menggunakan struktur pemerintahan dari organisasi sebelumnya. Jadi masih ada sectionnya di Asia Pasifik. Dulu IULA juga ada, makanya kami IULA Aspak gitu kan. Nah, mereka ini yang merging 3 organisasi pemerintah daerah terbesar dunia ini menggunakan strukturnya masih sama. Tetap ada yang namanya section-section, tapi kami otonomi. Jadi kami ini mengurus sendiri rumah tangga di organisasi kami gitu loh. Tapi memang kalau untuk konstitusi kami masih adopt dari pusat, tapi di-adjust untuk kepentingannya ke sectionnya. Kota Jakarta dan juga Apexi sudah menjadi anggota lebih dahulu di UCLG Aspak karena status mereka yang sebelumnya di IULA Aspak. Kemudian setelah itu, banyak kota-kota di Indonesia kemudian ikut bergabung menjadi anggota UCLG Aspak. IULA Aspak yang adalah lobinya pemerintah Indonesia. Saat itu memang yang melobi itu Pak Rudini dan juga Pak Wiyogo Atmodarminto, itu mereka datang khusus ke Australia di Kongres Dunianya IULA. Jadi mereka yang langsung mengajukan kayak proposal, mereka mau menjadi tuan rumah dari organisasi ini gitu ya. Waktu itu masih IULA Aspak. Kenapa memang
Indonesia itu berkepentingan, satu, Indonesia itu memiliki pemerintah daerah yang jumlahnya banyak. Seperti itu, dan kita negaranya besar juga. Dan salah satu juga ini kawasan Asia Pasifik memang kawasan yang sangat luas tapi juga sangat strategis gitu, seperti itu. Indonesia itu sangat berkepentingan. Satu, memang Indonesia sangat giat saat itu untuk melakukan kerjasama internasional. Oke, tadi kita udah tahu gimana UCLG terbuat dan siapa aja orangnya. Tapi, apa sih yang mereka kejar? Sebagai salah satu aktor para diplomasi yang cukup prominent, UCLG ASPAC berdiri atas 3 kepentingan. Yang pertama adalah penguatan kapasitas daerah. UCLG ASPAC percaya bahwa pemerintah daerah bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat. Mereka adalah aktor yang punya suara dan kepentingan tersendiri di level internasional. Makanya, UCLG ASPAC aktif memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar kota di seluruh Asia Pasifik. Oke, bayangin kamu jadi wali kota di satu kota di Indonesia. Kota kamu lagi bermasalah banget soal sampah dan banjir. Lewat network UCLG, kamu bisa langsung telepon ke kota di Korea atau di Jepang yang udah punya solusinya. Jadi nggak usah nunggu arahan dari pemerintah pusat yang cukup birokratis. That's why penguatan kapasitas jadi salah satu kepentingan utamanya. Yang kedua adalah advokasi desentralisasi. UCLG ASPAC secara aktif mendorong agar pemerintah daerah punya otonomi lebih. Bukan cuma dalam pengambilan keputusan domestik, tapi juga dalam keterlibatan mereka di forum internasional. Perlu digarisbawahi, ini bukan soal melemahkan pemerintah pusat. Ini soal memastikan bahwa kebijakan yang lahir di level global benar-benar nyambung sama kebutuhan nyata di tingkat lokal. Tahu nggak sih, keputusan di Jenewa, di New York, itu berdampak banget langsung ke Bandung atau Makassar. Pemerintah daerah lah yang paling ngerti kondisi di lapangan. Makanya, UCLG ASPAC hadir buat mastiin suara-suara itu langsung ke meja yang tepat. Dan yang ketiga, representasi di panggung global. UCLG ASPAC hadir di forum-forum besar seperti PBB, G20 hingga Convention of Parties bukan sebagai penonton dan bukan sebagai perwakilan negara. Mereka hadir sebagai suara resmi pemerintah daerah Asia Pasifik. Disinilah peran para diplomasi mereka paling terasa. Mereka berdiplomasi bukan atas nama Indonesia atau Filipina atau juga Vietnam, tapi atas nama kota-kota yang selama ini jarang punya kursi di meja perundingan dunia. Sebenarnya kalau kita lihat, 3 kepentingan ini punya benang merah yang sama. Urusan internasional bukan cuma domain negara. Pemerintah daerah harusnya ada andil di sana. Itu kenapa mempelajari UCLG ASPAC penting, apalagi buat kita di Indonesia yang punya ratusan kota dan pemerintah daerah dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang gak kalah penting nih, yakni bagaimana UCLG ASPAC bekerja di Indonesia. Sebelum lebih lanjut lagi, perlu kita ketahui bahwa UCLG ASPAC ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai advokasi, kedua penguatan kapasitas, dan ketiga berbagi pengetahuan antar kota. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ada advokasi kebijakan. Di sini, suara pemerintah daerah dibawa langsung ke forum global, sidang PBB, World Urban Forum, hingga COP. Kepentingan kota-kota Asia Pasifik dipastikan didengar di meja perundingan dunia. Kedua, penguatan kapasitas. Lewat pelatihan dan pendampingan teknis, pemerintah daerah dibekali kemampuan nyata dari perencanaan kota hingga pengelolaan anggaran berbasis SDGs. Ketiga, platform berbagi pengetahuan. Inovasi dari satu kota bisa menjadi solusi bagi kota lain. Misalnya, cara Surabaya mengelola sampah bisa menjadi inspirasi bagi kota-kota di Vietnam atau Bangladesh. Kalau tadi kita berbicara soal apa yang dikerjakan, sekarang mari kita lihat bagaimana alur hubungannya dengan pemerintah Indonesia, baik di level daerah maupun pusat. Nah, menariknya, hubungan ini tidak hanya satu arah. Ada timbal balik yang jelas antara UCLG ASPAC, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Berikut penjelasannya. Di Indonesia, pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten berposisi sebagai anggota aktif UCLG ASPAC.
Mereka semua terhubung langsung ke jaringan, mengirim delegasi ke forum internasional, dan juga mengikuti program-program yang tersedia sehingga meningkatkan kapasitas. Sedangkan di level nasional, UCLG Aspak ini berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri dalam memastikan aktivitas para diplomasi daerah tetap selaras dengan kepentingan nasional. Nah, inilah pola dua arahnya, yang dimana UCLG Aspak mengalirkan program dan rekomendasi kebijakan ke daerah, sementara daerah mengirimkan laporan dan praktik terbaik yang kemudian dibawa ke forum global. Sekarang pertanyaannya adalah, dari mana dananya berasal? Ada 3 sumber utama pendanaan UCLG Aspak. Yang pertama, iuran dari pemerintah daerah yang terdaftar sebagai anggota. Semakin banyak anggota, tentunya basis pendanaannya akan semakin kuat. Kedua, ada hibah dari lembaga internasional. UN Habitat, GIZ dari Jerman, hingga USAID dari Amerika Serikat adalah beberapa mitra pendana utama. Yang ketiga, kerjasama bilateral antara negara yang secara khusus melibatkan pemerintah daerah sebagai aktor utamanya. Nah, kombinasi ketiga sumber inilah yang menghidupi seluruh program dan proyek UCLG Aspak di lapangan. Nah, setelah kita telah selesai membahas tentang sejarah, pengenalan, dan juga hingga operasional, sekarang ayo kita mulai bahas tentang fun fact dan juga proyek dari UCLG Aspak. Nah, seperti yang kita tahu, kalau bahwasannya UCLG Aspak ini memiliki jaringan yang terbesar di Asia Pasifik. Nah, sekitar 7.000 jaringan tersebar di pemerintahan daerah dan juga negara. Nah, kalau 7.000 jaringan ini setara dengan 3 miliar populasi manusia di bumi ini loh. Melalui data ini, maka proses kolaborasi antar pemerintah daerah dengan juga UCLG Aspak bisa berjalan dengan baik dan juga terkoordinasi. Nah, fakta yang kedua harus diketahui bahwa konsep paradiplomasi ini sudah mulai digunakan dan didukung oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerahnya sejak adanya organisasi UCLG Aspak. Nah, organisasi ini juga merupakan organisasi satu-satunya yang didukung oleh PBB sebagai organisasi pemerintahan lokal. Nah, fakta yang ketiga, teman-teman pasti berpikir kalau kerjasama UCLG Aspak ini hanya bekerjasama dengan pemerintah ibu kota. Nyatanya kurang tepat. Kalau UCLG Aspak ini bekerjasama juga dengan pemerintah non-ibu kota seperti Jambi, Kediri, Pontianak. Nah, contoh-contoh pemerintahan non-ibu kota ini juga bisa berpartisipasi dalam forum internasional, seperti menyampaikan isu yang terjadi di dalam daerahnya atau melakukan kerjasama pemerintahan kota lintas negara. Nah, ini yang merupakan fakta terakhir dan juga fakta yang saya sukai, bahwasannya presiden perempuan pertama UCLG Aspak berasal dari Indonesia dan dia adalah Ibu Tri Risma Harini atau yang kita kenal dengan Ibu Risma, yang merupakan salah satu wali kota Surabaya pada saat itu yang menjabat di presiden UCLG Aspak pada tahun 2018. Beliau ini juga sangat berinspirasi ya. Dua dengan Pemda, mereka memang melakukan paradiplomasi. Namun gini, kalau mereka hanya bersuara cuma sendiri, itu nggak akan bisa kuat. Jadi kenapa adanya Local Government Association seperti UCLG Aspak ini ya, kami juga dibilangnya sebagai organisasi pemerintah daerah juga. Karena dengan bersatunya semua Pemda itu, jadi apa yang menjadi voice suara mereka, apa yang menjadi interest mereka, yang juga menjadi kepentingan dari masyarakat ya, itu bisa kuat gitu. Karena itu bisa nanti di upscaling gitu kan, sampai ke pemerintah pusat gitu. Jadi nggak mandiri, dia nggak sendiri-sendiri gitu ya. Gitu, seperti itu. Nah, itu gunanya kenapa asosiasi pemerintah daerah seperti itu. Nah, jadi satu tadi kami di lokalisasi Sustainable Development Goals, kedua di perubahan iklim dan ketahanan kota, juga ada yang namanya pengelolaan sampah dan sanitasi. Nah, namanya program kami IRRC, Integrated Resource Recovery Center. Nah, ini kalau mau belajar mengenai IRRC ini, di pilot kami adalah Kabupaten Malang. Jadi kalian kalau ke Kabupaten Malang, dia udah punya implementasi dari program IRRC ini. Ini pengembangan ekonomi lokal. Ini kita tuh membantu komunitas nelayan. Jadi mengolah limbah cangkang kerang gitu untuk menjadi produk
bernilai ekonomi gitu, hingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dan juga kami punya yang namanya pengembangan ruang publik, itu public space, sama pemberdayaan komunitas. Ini ada di Surabaya, di Solo, Yogyakarta ini. Terus ada juga kerjasama antar kota, antar Pemda gitu ya teman-teman, untuk berkolaborasi gitu, sama bekerja sama. Sekarang kita akan memulai dengan proyek UCLG Aspak di Kabupaten Malang, yaitu IRRC. Di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, sampah organik pasar dan limbah peternakan menjadi tantangan lingkungan yang cukup besar. Nah, pada tahun 2015, UCLG Aspak bersama UNESCAP dan Waste Council Bangladesh menginisiasi pembangunan Integrated Resource Recovery Center atau IRRC di Pasar Mantung. Fasilitas ini mengolah sampah organik dan kotoran sapi menjadi pupuk kompos serta biogas yang bermanfaat bagi masyarakat. IRRC menjadi langkah nyata dalam mengurangi sampah sekaligus mendukung pengolahan sumber daya yang berkelanjutan di Malang. Sekarang kita sudah mulai memahami tentang bagaimana para diplomasi dan UCLG Aspak bekerja. Para diplomasi menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah kini dapat turut berperan aktif dalam melakukan kerjasama lintas negara untuk mengatasi berbagai tantangan global. Dengan demikian, para diplomasi bukan hanya menjadi sarana kerjasama internasional bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi kalian yang sedang studi para diplomasi, khususnya tentang UCLG Aspak. Sekian dari kami. Terima kasih.